Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Leli. Di awal semester 2 ini kita akan belajar matematika tentang mengenal sudut. Oke, kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah anak-anak mempelajari bab 6 ini, diharapkan mampu yang pertama memahami bagian-bagian sudut, yang kedua menyebutkan jenis-jenis sudut, mengukur sudut menggunakan busur derajat, membandingkan besarnya, serta menggambar sudut dengan ukuran tertentu. Sebelum itu, anak-anak pasti pernah berkata pojok, pojok meja, pojok buku, ujung pensil, atau lain sebagainya. Nah, sekarang Bu Leli beri tugas untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kelas, kemudian tentukan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu yang seperti apa coba? Yuk kita temukan. Kalau ada yang sudah menemukan 3, akan kita kupas tentang sudut itu apa. Oke, sudah benar semuanya. Itu merupakan sudut siku-siku, seperti ujung meja, pojok meja, kemudian ujungnya papan tulis Bu, itu sudutnya siku-siku. Oke, benar sekali. Ternyata sudut itu jenisnya ada banyak. Sebelum kita ke jenisnya, kita pahami dulu apa itu pengertian sudut secara menyeluruh. Sudut itu merupakan suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan 2 garis. Jadi daerah yang ada di tengahnya merupakan sudut. Oke, kalau misalnya Bu Leli buka buku, maka permukaan buku tersebut akan membentuk sudut 180 derajat. Sebelum kita ke jenis sudut, kita mengenal dulu bagian-bagian yang ada di sudut, yang ada di dalam sudut. Yang pertama, kalau anak-anak amati pada gambar sebelah kanan, ada garis AO, CO, BO, itu disebut dengan kaki sudut. Kemudian titik yang ada di ujung, titik O, pojoknya, itu disebut titik sudut. Sudut dilambangkan, kalau dituliskan lambangnya itu seperti huruf V yang terbalik. Kemudian penamaannya, titik sudut selalu berada di tengah. Contohnya, sudut AOB itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian coba tebak anak-anak, untuk sudut COB itu membentuk sudut berapa derajat? 65 derajat. Oke, kemudian sudut AOC berapa derajat? 25 derajat seperti yang ada pada gambar. Next, kita mengenal jenis-jenis sudut. Ada 7 jenis sudut yang akan anak-anak pelajari. Yang pertama, sudut 0 derajat dan 360 derajat. Apa bedanya, Bu? Kalau sudut 0 derajat itu sudut yang terbentuk jika kaki-kakinya berhimpit. Kaki sudutnya berhimpit dengan jarak putar, tidak ada jarak putarnya, tidak mengalami perputaran. Kalau sudutnya 360 derajat, mengalami perputaran sebesar 1 kali lingkaran penuh atau 360 derajat. Kemudian yang kedua yang ketiga ya, ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang terbentuk kurang dari 1/4 lingkaran. Kalau lingkaran dibagi jadi 4, nggak sampai 1/4-nya gitu. Jadi antara 0 derajat sampai 90 derajat atau lebih kecil daripada sudut siku-siku. Kemudian selanjutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang terbentuk dari perputaran sebesar 1/4 lingkaran atau 90 derajat seperti yang sudah anak-anak cari di awal tadi. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang terbentuk antara 1/4 lingkaran dan setengah lingkaran. Jadi ukurannya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lebih dari sudut siku-siku tapi tidak sampai lurus. Kemudian sudut lurus. Karena namanya sudut lurus, pasti lurus berapa derajat? 180 derajat atau sebesar setengah lingkaran. Kemudian yang terakhir sudut refleks. Sudut refleks itu sudut yang terbentuk dari perputaran lingkaran di antara setengah lingkaran sampai lingkaran penuh. Lebih dari 180 tapi tidak sampai 360 derajat. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana mengukur sudut. Kira-kira kalau kita mengukur sudut menggunakan alat apa ya? Oke, alat busur derajat, pintar sekali. Sebelum kita mengukur sudut, kita
pahami dulu bagian-bagian yang ada di dalam busur. Angka-angka yang ada di luar merupakan skala luar. Kalau angkanya berada di baris berikutnya disebut skala dalam. Kemudian titik yang ada di tengah-tengah ini namanya pusat busur derajat. Oke, satu garis kecil-kecil yang ada di busur menunjukkan besar 1 derajat. Menggunakan skala dalam atau luar itu nanti menyesuaikan letak sudut yang diukur ada di mana. Oke, next. Bagaimana caranya, Bu? Yang pertama, tempatkan titik pusat busur derajat pada titik sudut yang akan kalian ukur. Kemudian luruskan salah satu kaki sudut ke angka 0. 0 yang mana, Bu? 0 yang skala luar atau yang skala dalam? Bebas. Kemudian baca angka pada kaki sudut lainnya. Nah, kalau dari yang kaki pertama tadi 0, kalian jalan ke kaki sudut lainnya, itu berapa derajat? Seperti itu. Kemudian membandingkan sudut. Bagaimana caranya membandingkan sudut? Ada 2 cara. Yang pertama secara langsung. Jadi kalau kalian dihadapkan dengan beberapa besar sudut atau gambar sudut, boleh kalian langsung gunting, kalian bandingkan mana sudut yang lebih besar, mana yang sudut yang lebih kecil. Nanti kalian akan dapat mengklasifikasikan mana yang merupakan sudut lancip, mana yang merupakan sudut siku-siku, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan cara mengukur langsung dengan busur derajat. Jadi kalian tahu berapa besar rannya. Oke. Kemudian yang terakhir, melukis sudut. Bagaimana cara kalian menggambar sudut? Yang pertama, tentukan dulu pusat sudutnya. Gambar 1 titik sebagai pusat sudut. Kemudian tarik 1 garis, bebas mau ke kanan, ke kiri, ke bawah, pokoknya 1 garis sebagai sumbu pusat. Oke. Setelah itu letakkan garis tersebut pada sumbu 0 derajat dan titik sudut pada tengah-tengahnya atau apa namanya tadi, pusat busur derajat. Kemudian tentukan anak-anak mau menggambar berapa derajat. Kemudian kalau sudah tahu berapa derajat, kalian tandai dan gabungkan 1 garis lagi ke ujung garis yang sudah kalian gambar di awal. Kemudian periksa dan koreksi, beri label namanya sudut apa, mana titik sudutnya, berapa besar sudutnya. Akan jadi suatu sudut. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di assessment. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.